akan pandu di awal sebelum menyerahkan untuk menyampaikan kajiannya. Nanti dari teman-teman, bagaimana, sudah live ya? Sudah. Ya? Sudah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini kembali kita hadirkan kajian online bulan Ramadan oleh AMI Sulawesi Selatan. Ini adalah kajian yang kita langsungkan secara rutin selama bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran tamu spesial, ya, istimewa malam, langsung dari Ketua Partai Gelora Indonesia, Ustadz Anies Mata, yang akan membawakan materi kepemimpinan dalam masa krisis dalam Al-Quran. Saya kira tema ini sangat relevan dengan kondisi kita pada hari ini, dan ini akan menjadi alat ukur bagi kita menilai sejauh apa kepemimpinan yang ada saat ini bisa menggambarkan situasi yang membuat kita optimis dalam menghadapi krisis yang sedang dihadapi bangsa kita. Ustadz Anies sudah hadir bersama kita, dan kita buka kajian online ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira saya langsung persilakan kepada Ustadz Anies untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Silakan, Ustadz. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada sesi kajian malam ini. 2 hari sebelum Ramadan yang lalu saya juga menyampaikan kajian yang dipandu oleh DPW DKI, dan sekarang ini adalah kajian yang kedua yang dipandu oleh DPW Sulawesi Selatan. Ini ada ketua DPW DKI di sini, ada Om Sani. Hadir. Nah, ini karena ini pionirnya DKI sekarang sudah melebar ke timur nih. Jadi kita sekarang dipandu oleh teman-teman dari DPW Sulawesi Selatan, dan insya Allah pada hari Rabu yang akan datang ini akan jadi kajian ketiga yang akan dipandu oleh DPW Gelora Jawa Timur, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun dulu ini ke Pak Wagub Kaltim yang hari ini berulang tahun. Kemarin katanya kajian ini adalah hadiah ulang tahun untuk Pak Wagub. Gitu. Karena yang ada di posisi kepemimpinan beliau ini sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut, ada baiknya saya supaya kita mendapatkan manfaat lebih banyak dari kajian ini, saya menganjurkan saudara-saudara semuanya memegang Quran. Kalau bisa ada 2 Quran di depannya lebih bagus. Di Quran yang satu dibuka pada surat An-Naml. Surat An-Naml mulai dari ayat 29. Dan kemudian pada yang kedua itu surat Yusuf mulai dari surat 43 ayat 43 ya. Jadi kita akan melakukan kajian pada malam hari ini tentang kepemimpinan dalam krisis
dalam perspektif Al-Quran. Saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa kebiasaan banyak orang waktu mereka mengkaji Quran dalam tema-tema seperti ini adalah mereka meng-apply ilmu manajemen ke dalam Quran. Nah, biasanya ini akan menyebabkan banyak persoalan metodologis, karena pada dasarnya walaupun Quran bercerita tentang bagian-bagian tentang kepemimpinan, bukanlah buku manajemen. Quran bukan buku manajemen, sekali lagi. Dan karena itu yang akan kita lakukan pada kesempatan ini adalah mengambil intisari makna atau mencari ilham dari Quran tentang banyak makna, banyak pemahaman kepemimpinan di tengah krisis. Dan cara Quran biasanya adalah mengajukan makna-makna itu, pemahaman-pemahaman itu melalui cerita. Ceritanya sendiri itu tidak akan sangat detail di dalam Quran, karena sekali lagi Quran juga bukan buku cerita. Tapi di dalam cerita itu Al-Quran biasanya mengambil intisari 3 hal. Yang pertama, peristiwa pokoknya apa. Yang kedua, siapa pelakunya. Yang ketiga, apa makna yang diambil dari kombinasi peristiwa dan pelaku, atau sisi yang terutama sisi psikologis dari peristiwa-peristiwa itu. Karena itu pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, kita akan mengambil, karena itu saya tadi kenapa meminta saudara memegang Quran, supaya kita mengalir bersama Quran. Kita membiarkan terlebih dahulu Quran bercerita dari 2 sampel yang akan kita pelajari. Kemudian setelah itu kita mencoba mengambil saripati dari cerita itu. Dan dengan seperti itu kita akan melihat itu, bagaimana saripati makna dan pemahaman itu dapat kita apply dalam kehidupan kita itu. Apakah makna-makna itu sudah dibahas dalam ilmu manajemen modern atau tidak, itu masalah yang lain. Tapi kita lebih berkepentingan terlebih dahulu menghadirkan cerita itu dengan tokoh-tokohnya, dengan makna-maknanya, baru kemudian kita mengambil saripati. Nah, saudara sekalian, karena tema ini banyak dan cerita seperti ini di dalam Quran juga banyak, pada kesempatan ini, karena waktu kita juga terbatas, saya ingin fokus kepada satu sisi dalam kepemimpinan yang berhubungan dengan krisis, yaitu sikap-sikap jiwa para pemimpin, atau ini sisi psikologi kepemimpinan dalam menghadapi krisis. Karena sisi inilah yang menurut saya merupakan bagian yang sangat menentukan dalam kepemimpinan di tengah krisis. Nah, di dalam Quran, saudara-saudara sekalian, cerita ini karena banyak, saya ingin fokus kepada 2 cerita. Yang pertama adalah cerita tentang Ratu Balkis, yang kedua adalah cerita tentang Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf. Cerita tentang karena yang sejenis ini banyak di dalam Quran, saya kenapa fokus kepada kedua cerita ini, karena 2 cerita ini mempertemukan 2 pemimpin musyrik yang akhirnya bertemu dengan Nabi dalam penanganan krisis itu, semata-mata dibimbing oleh sikap jiwanya yang benar dalam penanganan krisis. Nah, saudara-saudara sekalian, yang pertama kita coba lihat di dalam cerita Ratu Balkis.
Itu ada di dalam surat An-Naml di ayat ke-29. Ratu Balkis berkata, jadi setelah menerima surat yang dikirim oleh utusan Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung ini, Hudhud, kepada Balkis, Balkis mengumpulkan para elitnya dan kemudian berkata kepada mereka, qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Balkis berkata, wahai para pemuka kaumku, maksudnya para elit. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini, kata al-mala di dalam Al-Quran itu terulang 22 atau 24 kali. Dan itu berarti dalam bahasa kita sekarang itu adalah kaum elit yang ada di circle raja atau pemimpin nomor satu di satu negeri. Dan saudara sekalian, akan oleh Quran secara netral, artinya dia hadir dalam makna yang positif atau negatif itu karena konteksnya. Kata malak sendiri sebagai kata elit itu adalah kata yang netral. Dia menjadi positif atau negatif bukan karena makna katanya tetapi karena konteksnya. Misalnya kata ini seluruhnya negatif pada konteks Fir'aun. Tapi ini juga dipakai dalam konteks Ratu Balkis, dipakai dalam konteks Raja Mesir, nanti akan kita lihat. Dipakai juga di dalam konteks Nabi Sulaiman. Gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam satu sistem kepemimpinan, saudara-saudara sekalian, raja sebagai orang nomor satu atau pemimpin atau presiden atau di zaman kita sekarang atau apalah namanya, itu selalu dikelilingi oleh para elit. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Quran ada pengakuan kepada yang namanya strata sosial seperti itu. Bahwa mustahil satu masyarakat itu terbentuk dalam sistem sedemokratis apapun juga tanpa adanya kelompok elit yang mengelola negara itu. Jadi dengan kata lain, Al-Quran di sini memberikan pengakuan karena dasarnya adalah karena Allah membagi-bagi kemampuan orang secara berbeda-beda, maka hasilnya kelas sosial itu tidak mungkin dihindari. Kelas sosial itu tidak mungkin dihindari. Jadi bahkan di dalam negara demokrasi sekalipun seperti itu, pengelolaan itu, daily manajemen dari satu negara itu akhirnya dikelola oleh orang-orang yang mampu, yang orang-orang yang memang punya kemampuan di atas rata-rata orang pada umumnya, dan mereka lah yang biasanya masuk dalam circle elit para pemimpin itu tadi. Nah, karena itu di sini kata itu digunakan. Jadi maksudnya begitu Balkis mendapatkan surat dari Sulaiman ini, dia kumpulkan timnya dulu, circle-nya dulu, para elitnya dikumpulkan. Dan ini memberi pesan kepada kita bahwa tanggung jawab penanganan krisis itu pada akhirnya jatuh pertama kali kepada pemimpin nomor satu dan semua circle elit yang mengelilinginya itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat datangnya dari Sulaiman. Datangnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian berlaku angkuh kepadaku, atau jangan mengungguli atau jangan mengatasi saya, atau jangan sombong padaku. Waktu nih muslimin, datanglah kalian kepadaku semua dalam keadaan menyerahkan diri. Nanti menyerahkan diri di sini termasuk diantaranya adalah memang ya masuk ke dalam agama Sulaiman. Saudara sekalian, waktu Balkis menerima surat seperti ini, Balkis punya dua kesan. Kesan pertama adalah pada cara pengiriman suratnya. Ini dikirim lewat burung. Biasanya pakai utusan, nah ini pakai burung. Ini kan ada maknanya.
Perhatikan ya. Ini ada maknanya. Yang kedua, artinya model cara pengirimannya sendiri sudah menunjukkan power yang luar biasa. Tidak biasa itu yang dalam tradisi mereka itu. Yang kedua, teks suratnya sendiri. Coba kalau Anda perhatikan teks suratnya itu. Innahu min Sulaiman. Ini surat datangnya dari Sulaiman, sangat pendek kalimatnya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan ini datang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya, datanglah kepadaku dalam keadaan jangan berlaku sombong padaku, jangan berlaku angkuh padaku, dan datanglah kalian kepadaku waktu di muslimin dalam keadaan menyerahkan diri. Ini kan bahasa surat yang dikirim oleh seorang raja kepada raja dengan bahasa yang sangat powerful, dikirim dengan pesan yang juga sangat. Karena itu Ratu Balkis punya insting atau intuisi kepemimpinannya itu bekerja bahwa ini bukan barang biasa. Itu sebabnya beliau mengumpulkan para elitnya, circle-nya. Lalu beliau mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'. Balkis mengatakan, wahai para pemuka kaumku, aftuni fi amri. Aftuni fi amri. Coba beri pendapat kalian yang terbaik tentang urusan ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, karena saya tidak akan mengambil keputusan apapun dalam perkara ini sampai kalian ikut menyaksikannya. Dan kata aftuni, kata itu kata fatwa, sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab itu asal katanya nanti itu dari kata futuwa. Futuwa itu adalah masa terkuat dalam umur orang waktu muda. Jadi begitu dia dikatakan fatwa, fatwa itu maksudnya adalah pendapat kalian yang terbaik di antara sekian banyak pendapat kalian, itu maksudnya. Jadi fatwa itu kayak saripati dari ilmu yang kita keluarkan. Itu yang diminta oleh Balkis kepada kaumnya. Nah sekarang, saudara sekalian, sekarang kita pindah ke surat Yusuf. Perhatikan, supaya kita lihat ini sifat paralelnya di dalam penanganan masalah. Wa qala al-malik, raja Mesir itu berkata. Dan perhatikan di sini sekalian, dalam semua cerita tentang Mesir begitu bicara tentang rajanya, itu yang selalu disebut adalah Fir'aun. Hanya di dalam surat Yusuf saja, perhatikan, hanya di dalam surat Yusuf saja pemimpin Fir'aun itu Mesir itu di sini disebut sebagai waqala al-malik. Dia tidak disebut Fir'aun. Kenapa? Karena ikhwan sekalian, memang selama biasanya di dalam Quran, kalau nggak salah, saya sendiri belum menghitungnya, tapi saya baca di satu tulisan ini ada sekitar 60 kali kata Fir'aun terulang di dalam Quran yang terkait dengan pemimpin Mesir. Mereka ini kan berasal dari kaum Kipti yang yang kaum Nubah yang memimpin Mesir dalam waktu yang sangat lama. Tetapi ada periode di mana Mesir itu tidak dipimpin oleh orang Mesir. Karena itu kerajaan ini dulu disebut sebagai kerajaan Hyksos, yang di mana Nabi Yusuf itu berada. Riwayat tentang dari mana mereka berasal, yang jelas mereka bukan orang Mesir. Sebagian yang menyebutkan mereka dari Kanaan juga, sebagian yang menyebutkan ada asal usul mereka juga dari India. Tapi mungkin ini bukan waktunya kita memperdebatkan itu, tapi periodenya perlu untuk kita ketahui, yaitu ini pada periode abad ke-18 sampai abad ke-16 Masehi. Sebelum Masehi maksudnya, peristiwa ini itu sekitar tahun 1730 sampai 1580 sebelum Masehi. Jadi ini kerajaan dulu namanya kerajaan Hyksos gitu ya. Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman. Dan raja berkata, saya melihat ada 7 sapi yang gemuk. Perhatikan kalimatnya. Saya melihat ada 7 sapi yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh
dimangsa oleh 7 sapi yang kurus. Ini apa namanya, di dalam mimpi raja ini bagi raja ini aneh, karena biasanya kan yang makan ini yang gemuk makan yang kurus. Kalau ini kebalikannya, ini yang kurus makan yang gemuk. Karena itu buat raja ini aneh. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan 7 tangkai yang hijau subur, maksudnya yang berbuah, dan 7 tangkai lagi yang kering. Ini tumbuhan maksudnya itu. Ya ayyuhal malak. Anda perhatikan kalimatnya. Ini sama dengan kalimat pada Ratu Balqis. Ya ayyuhal malak, semuanya kembali kepada circle-nya. Circle elitnya. Ya ayyuhal malak aftuni. Sama di sini kalimatnya di Ratu Balqis juga mengatakan wa qalat ya ayyuhal malak aftuni. Qalat ya ayyuhal malak aftuni. Di sini juga beliau mengatakan ya ayyuhal malak aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Coba beri aku fatwa atau penjelasan tentang mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalau kalian bisa menafsir mimpi. Nah, saudara-saudara sekalian, mimpi di sini kan adalah sumber informasi tentang asumsi krisis yang akan datang. Jadi ini kita perhatikan dulu, di dalam 2 peristiwa ini ada satu mekanisme yang sama, yaitu mekanisme di dalam satu sistem di mana pemimpin mengumpulkan circle elitnya untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh kerajaan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita di sini melihat 2 peristiwa ini dua-duanya tidak muslim ini, tapi dua-duanya melakukan mekanisme yang sama. Bahwa raja itu begitu menghadapi krisis, yang pertama dia lakukan adalah mengundang elitnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kelompok elit yang mengelola satu negara itu pada dasarnya itu adalah kelompok yang sangat menentukan maju mundurnya, bangkit atau hancurnya satu negara itu, satu bangsa. Dan itu sebabnya kenapa saya tadi minta saudara buka Quran semuanya, supaya dengan begini kita langsung melihatnya dua-duanya ya. Ini kita membandingkan 2 proses dan mekanisme ini, semuanya melakukan hal yang sama. Nah, saudara sekalian, sekarang kita melihat respon elit di kedua peristiwa ini. Jadi tadi itu adalah sikap raja dan ratu. Sekarang ini kebetulan ini Bu Mia juga namanya ratu ini di sini. Ini ada Ratu Balqis di sini. Sekarang kita lihat saudara sekalian, respon elit di kedua kerajaan ini. Dalam kasus Ratu Balqis, ini kita perhatikan jawaban elitnya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilaik fanzuri maza ta'murin. Mereka berkata, kita ini punya kekuatan. Wa ulu ba'sin syadid. Kita bisa hancurkan lawan-lawan kita ini. Wal amru ilaik, ini urusan kita serahkan kepadamu wahai ratu. Fanzuri maza ta'murin, tinggal kamu kasih perintah saja itu. Perhatikan. Ini elit Ratu Balqis ini sama sekali tidak mencoba mengecek makna yang terdapat, yang bisa difahami, yang tersirat di dalam bahasa surat Nabi Sulaiman itu. Karena itu mereka underestimate. Mereka meremehkan isi surat itu, atau ini yang biasanya dalam psikologi yang biasa kita sebut dengan satu psychological denial gitu. Jadi orang penolakan secara psikologis kepada kepada krisis yang sedang akan datang ini, atau ancaman yang sedang ada di hadapan mata ini. Padahal ini nyata. Jadi mereka underestimate, mereka merasa lebih powerful, dan dia tidak mencoba mengecek informasi itu, memahami makna yang ada di dalam teks Nabi Sulaiman itu. Sebaliknya, kalau kita lihat dalam kasus Raja Mesir ini, qalu
adghasu ahlam. Setelah mereka diminta menafsirkan mimpi, mereka mengatakan adghasu ahlam. Adghas ahlam itu maksudnya adalah itu mimpi yang terlalu kompleks, rumit. Biasanya kan ada mimpi yang gampang difahami maknanya gitu ya. Kalau mimpi ini jenis mimpi yang rumit, yang kalau di bahasa para ahli tafsir ini akhlaq. Mimpi yang campur baur maknanya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, dan kami ini tidak sanggup menafsirkan mimpi ini. Di sini dalam kasus raja di Mesir ini, ya, di kerajaan Hyksos ini, elitnya ini menyatakan ketidakberdayaannya. Jadi ini ada mimpi, ada tentang peristiwa yang akan terjadi, dan mereka sama sekali tidak mengetahui apa makna dari mimpi itu. Tapi bagusnya di sini mereka membuat pengakuan. Mereka membuat pengakuan bahwa kita sama sekali tidak bisa mengetahui, menafsirkan mimpi itu. Kalau dalam kasus Ratu Balkis, yang dia lakukan adalah penolakan. Mereka bersikap angkuh dan underestimate kepada situasi. Tapi juga dia tunduk kepada mekanisme. Urusan kita serahkan kepada ratu. Kasih perintah, kita serbu. Ini maksudnya elit ini lebih banyak mengandalkan otot daripada otak. Elit macam yang begini ini. Nah, sekarang coba kita lihat saudara sekalian. Dalam kasus Ratu Balkis, setelah mendapatkan fatwa seperti itu dari melihat sikap para elitnya seperti itu, beliau mengatakan, nah ini pelajaran yang pentingnya bagi kita di sini. Saya kira inti pembelajarannya pada kesempatan kita ini di sini. Beliau mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja-raja itu kalau mereka memasuki satu negeri, afsaduha, mereka merusak negeri itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Merusaknya itu maksudnya menghancurkannya juga termasuk secara fisik. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan mereka menjadikan orang-orang terhormat dari negeri itu menjadi orang yang hina. Wa kadzalika yaf'alun, dan itulah tradisi yang selalu mereka lakukan. Kenapa Balkis membawa persoalan ini kepada asumsi yang terlalu jauh? Disinilah perbedaannya Ratu Balkis dengan elitnya. Balkis memahami dengan baik pesan yang terkandung di dalam teks surat Nabi Sulaiman itu. Dan itu yang tidak difahami oleh elitnya. Jadi perhatikan, Balkis di sini punya satu apa yang sekarang kita sebut dengan intuisi kepemimpinan yang tajam. Firasat kepemimpinannya tajam. Ini bukan masalah biasa, karena itu beliau kasih tahu, kasih warning kepada para elitnya ini, bahwa raja-raja itu kalau melakukan agresi ke suatu negeri, dia hancurkan negeri itu. Setelah itu orang-orang terhormat di negeri itu dibikin jadi orang-orang yang terhina, dan itu tradisi. Artinya kalau mereka melakukan agresi kepada negeri kita, mereka akan melakukan tradisi raja-raja itu juga. Jadi dia punya feeling yang kuat bahwa ini bukan masalah biasa. Nah, kalau di dalam kasus Raja Mesir ini ada peristiwa yang menarik. Wa qala allazi naja minhuma. Di dalam majelis para elit Raja Mesir itu, ada satu orang yang pernah dulu masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Dan orang inilah yang bertanya, satu dari dua orang yang bertanya untuk diminta tafsir atas mimpinya. Nah, orang ini yang bermimpi, mimpinya itu adalah, orang ini yang bermimpi dia memeras anggur. Inni arani a'siru khamra. Gitu ya, di dalam ayat 36 sebelumnya cerita itu ada di situ. Nah, orang ini yang kata Nabi Yusuf, nanti kamu akan melayani di istana. Dan orang inilah yang mengatakan, wa qala allazi naja minhuma, dan berkatalah orang yang lolos dari penjara itu, dari dua orang yang tadinya di penjara bersama Nabi Yusuf, wa dzakara ba'da ummah,
Dan kemudian dia mengingat peristiwa itu setelah beberapa waktu lamanya. Ana unabbi'ukum bita'wilihi. Saya akan coba mencari tafsir atas mimpi kalian. Fa'arsilun. Tapi kirimkanlah kepada aku Yusuf, atau kirimkan aku untuk menemui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu itu ada dalam penjara. Nah, saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi dua peristiwa ini dulu, persikapan ini dulu, dalam konteks kita kembali kepada pemaknaan krisis. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang kita maksud dengan krisis itu? Krisis itu, saudara-saudara sekalian, itu adalah situasi di mana kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam suatu sistem itu sampai pada satu situasi yang tidak mungkin lagi diintegrasikan. Dan kemudian meledak menciptakan masalah. Meledak menciptakan masalah. Dan kontradiksi-kontradiksi itu, saudara-saudara sekalian, itu menciptakan apa yang kita bisa sebut sebagai ledakan peristiwa-peristiwa akibat kontradiksi-kontradiksi itu yang menyebabkan sistem itu jadi tidak bekerja. Cuma orang tidak mengetahui sebab-sebab dari ledakan itu secara definitif. Dan karena itu juga tidak mengetahui definisinya, karena mereka tidak bisa menentukan skala dari masalah itu. Jadi ada situasi yang disebut dengan kegamangan. Karena situasinya tidak jelas, peristiwanya unpredictable, tidak terduga sebelumnya, kemudian situasinya tidak jelas, kemudian ada situasi ketidakpastian, uncertainty, dan ada orang merasa tidak yakin dengan tindakan apapun yang dia lakukan. Jadi ada yang kita sebut dengan halatul gumud. Jadi situasi kegamangan, ketidakjelasan, dan itu menciptakan tingkat ketidakyakinan dengan apapun yang ingin kita putuskan, uncertainty di situ. Nah, sikap situasi ketidakjelasan ini, jadi ketidakjelasan, kegamangan ini, kemudian ketidakyakinan yang membuat para pengambil keputusan itu selalu pasti dalam keadaan ragu-ragu. Secara akumulatif, itulah yang biasanya menimbulkan situasi psikologis yang berbeda. Ini yang biasanya menimbulkan satu frustasi atau kemarahan kolektif atas situasi yang sedang terjadi. Nah, saudara sekalian, coba kita kita perhatikan. Karena itu, di dalam satu krisis itu ada beberapa elemen yang sangat penting. Yang pertama, elemen pertama itu adalah situasinya itu tidak terduga. Seperti dalam kasus Balqis maupun Raja Mesir di sini, coba kita lihat. Balqis dapat surat tidak terduga, Raja Mesir dapat mimpi yang tidak dia duga juga. Itu tidak terduga. Yang kedua, itu ada situasi ketidakjelasan yang menyebabkan namanya ketidakpastian, uncertainty. Kemudian yang ketiga, ada unsur ancaman. Ada unsur ancaman dan bahaya di dalam krisis itu. Unsur ancaman itulah yang dijelaskan oleh Ratu Balqis dengan mengatakan, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Karena Balqis merasa ini ada ancaman di balik ini. Dia punya feeling bahwa ini ada bahaya di balik ini semuanya. Jadi merasakan unsur bahaya itu di dalam satu krisis yang akan datang walaupun belum terjadi, itu adalah respon psikologis dari orang yang punya firasat yang benar dalam krisis itu. Dan inilah pelajaran pentingnya di sini menurut saya adalah bahwa kita mesti punya firasat tentang tanda-tanda bahaya itu. Kita mesti punya kemampuan membaca tanda-tanda bahaya.
Karena itu pada dasarnya salah satu sikap psikologis yang harus ada itu adalah dalam diri setiap orang pemimpin dari sikap firasat itu tadi, yaitu kemampuan early warning di dalam dirinya sendiri. Kemampuan seorang pemimpin membaca tanda-tanda bahaya yang akan ada di dalam yang akan datang dari suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya seperti dalam kasus pandemi sekarang ini kan rentetan peristiwa yang tidak terduga. Orang bisa punya dugaan umum pada umumnya tentang kemungkinan munculnya virus dan seterusnya, tetapi secara umum ada sikap denial terhadap situasi itu. Ada penolakan, underestimate terhadap situasi itu yang menyebabkan kita tidak mengantisipasi bahaya yang akan datang. Di sini ketika Balqis mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan, dia langsung bawa bahwa ini ada ancaman di dalam surat ini. Walaupun di situ tidak disebutkan ancamannya. Tapi teksnya itu mengandung ancaman. Begitu juga Raja Mesir, begitu dia melihat bahwa para elitnya ini tidak sanggup menjawab masalah itu, lalu ada yang mengusulkan bahwa ada yang bisa menafsirkan mimpi itu, cuma orangnya ada di penjara sekarang. Iya kan? Raja ini tidak puas dengan jawaban elitnya. Tidak puas. Dan dia punya feeling bahwa ini ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi kalau tidak segera di-manage dengan baik. Karena itu, saudara sekalian, begitu usulan ini datang, sumber solusinya masalahnya tidak ada di lingkar kerajaan. Justru ada pada orang yang jadi korban dari kerajaan itu. Orang yang sekarang ada dalam penjara, namanya Nabi Yusuf. Tapi saudara-saudara sekalian, raja ini karena dia objektif, dia paham bahwa ini ada sumber ancaman yang akan datang, dari manapun sumber solusinya itu harus diambil. Nah, perhatikan, di samping ada firasat yang benar, saudara sekalian, itu juga harus ada kejujuran untuk menangani krisis itu. Jadi itu yang membedakan. Inilah sisi semuanya. Kenapa saya ingin fokus kepada sisi psikologi kepemimpinan dalam menghadapi krisis itu, karena menurut saya langkah dari penanganan krisis semuanya dimulai dari sini. Sebab apapun keputusan nanti akan kita ambil, saudara-saudara sekalian, yang akan diambil oleh seorang pemimpin, keputusan itu pada akhirnya kadang-kadang membuat orang harus berkorban. Dan karena itu respon psikologis terhadap situasi krisis itulah yang lebih penting pada mulanya. Setelah itu orang melakukan prosedur tetap dalam penanganan krisis. Ini kan umum aja terjadi. Itu kira-kira langkahnya akan sama. Yang membedakannya itu di awal adalah mekanisme psikologis di dalam diri seseorang. Karena kadang-kadang begitu ada tantangan begini datang, ada self-defense mechanism yang bekerja di dalam diri orang. Seperti dalam kasus elit Balqis itu. Karena itu dia bilang, udah ente suruh tempur, kita tempur. Iya kan? Dia pandang enteng, dia remehkan ini masalah karena itu ada self defense mechanism yang bekerja. Bukan rasionalitasnya yang bekerja, juga bukan firasatnya yang bekerja. Dalam kasus Balqis, apa yang dia lakukan? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Kita tes case dulu ini. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Lalu kita lihat ini kira-kira responnya bagaimana. Ya, perhatikan. Kalau ini, artinya dalam kasus Balqis ini dia sendiri yang mengambil inisiatif. Karena dia melihat ini elitnya ini tidak memahami masalah secara baik. Kalau dalam kasus raja ini, Raja Mesir, akhirnya mereka memanggil Yusuf yang justru ada dalam penjara. Nah, cerita saya kira di dalam surah ini kita bisa baca selanjutnya apa jawaban Yusuf atas tafsir mimpi itu. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, saya ingin menegaskan kembali sekali lagi bahwa elemen yang paling penting di dalam krisis itu yaitu sifat peristiwa yang unpredictable atau juga tidak terduga, sifat ketidakterdugaan yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakyakinan atau keraguan-raguan. Ini bisa menyebabkan tekanan psikologis, ini frustasi karena orang tidak tahu masalahnya.
kemudian ada unsur bahaya dan ancaman di dalamnya, dan yang keempat, ini ada elemen keempatnya, yaitu ada keinginan untuk melakukan perubahan yang signifikan. Itulah 4 elemen utama yang ada dalam satu krisis biasanya, yang membutuhkan respon psikologis di dalam yang kuat terhadap itu. Dan respon psikologis pertama di situ adalah kemampuan intuitif dan juga kemampuan intelektual untuk membaca tanda-tanda bahaya. Kemampuan itu biasanya kombinasi di dalam diri seorang pemimpin. Begitu Ratu Balkis membaca teks surat itu, dari teks itu dia bisa memahami, dan pada waktu yang sama dia juga menggunakan intuisinya. Dalam kasus Raja Mesir di sini, dia melihat bahwa elitnya ini sudah tidak berdaya sama sekali. Cuma bagusnya elitnya itu jujur mengakui bahwa mereka tidak berdaya. Karena itu walaupun solusinya ada dalam penjara, tetap diambil solusi itu. Dan yang menarik saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya elitnya juga jujur, itu rajanya pun juga jujur. Karena itu mereka mengirim utusan kepada Yusuf, dan Yusuf yang kemudian menafsirkan mimpi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini peristiwa tentang tafsir mimpi dari Nabi Yusuf ini diceritakan di dalam Quran. Fa arsilun Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Jadi Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, ini jadi kalimatnya ayyuhas siddiq aftina, terangkanlah kepada kami takwil mimpi ini, arti mimpi ini tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Mudah-mudahan aku kembali kepada mereka, kepada kerajaan ini, mereka bisa memahami makna dari mimpi itu. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Yusuf mengatakan bahwa kalian akan menanam selama 7 tahun berturut-turut, lalu kemudian fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi, apa yang kalian panen itu simpanlah kembali kepada di tangkainya, kecuali hanya sedikit yang kalian perlukan untuk kalian makan. Setelah itu akan ada 7 tahun masa paceklik ini, sab'un syidad, di mana orang-orang itu hanya akan makan dari bantuan yang kalian berikan kepada mereka, kecuali sebagian yang sudah kalian simpan sebelumnya di tangkai itu tadi. Lalu kemudian summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan ada tahun di mana itu hujan diturunkan dalam jumlah yang besar, dan setelah itu akan terjadi kesuburan, lalu orang-orang semuanya memetik atau memeras anggur di situ ya. Begitu mendengarkan tafsir itu, raja ini langsung mengatakan, karena perhatikan dia pada dasarnya juga jujur, objektif. Wa qala al-maliku tuni bihi. Panggil orang itu dari penjara. Jadi ini ada di penjara ini. Solusinya ada di penjara. Tapi dipanggil. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap krisis kita mesti melihat bahwa rule atau aturan itu di-break. Di-break ya. Karena solusinya ada di penjara, hadirkan solusi itu ke dalam istana. Umumnya kita juga membaca tafsir bahwa ini adalah pintu masuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Yusuf untuk kembali kepada istana. Tapi begitu utusan ini datang kepada Nabi Yusuf tidak langsung datang ke istana. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswallati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Ketika utusan raja datang untuk memanggil Yusuf ke istana, Yusuf tidak langsung menerima. Justru beliau kembali mengatakan, kembalilah kepada bosmu itu, kepada rajamu, tanya dia gitu loh. Itu dulu perempuan-perempuan istana yang memotong tangannya dulu itu, yang bikin tipu daya dulu itu, apa kabarnya sekarang? Karena sungguh Tuhanku mengetahui dengan baik tipu daya mereka dulu itu.
Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca peristiwa ini dan mengatakan, kalau saya Nabi Yusuf pada waktu itu, saya langsung pergi, nggak perlu tanya-tanya lagi. Orang dikeluarin dari penjara kok gitu. Tapi di sini saudara-saudara kalian perhatikan, di sini ada makna. Di sini ada makna yang luar biasa dalamnya, karena di sini Nabi Yusuf justru mendahulukan penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan integritas dia dulu. Penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan integritas dirinya dulu. Sebab andaikan toh nanti dia masuk istana, dia menyelesaikan masalah, krisis itu kalau mau diselesaikan, yang pertama itu adalah faktor apakah orang percaya kepada orang yang kepercayaan publik kepada satu tim yang akan menyelesaikan masalah. Karena itu cerita ini jangan di-delete dulu. Ini apalagi kita jangan langsung masuk dulu ke istana. Cerita ini perlu di-clearkan dulu, cerita masa lalu ini semuanya. Setelah itu di-clearkanlah semua cerita ini. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Raja bertanya kepada ini perempuan-perempuan itu semuanya. Lalu kemudian mereka mengaku, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Kita tidak mengenal satupun cacat di dalam dalam kepribadiannya. Qalat imra'atul azizil ana hassasal haq. Istri ini, sang perdana menterinya raja ini akhirnya mengakui sekarang telah datang kebenaran. Dan kata has-has di sini ini salah satu ciri dalam bahasa Arab itu ya. Kayak orang bernafas dengan susah, maksudnya menerima kebenaran dengan susah itu. Karena kalau kita lihat salah satu riwayat mengatakan Nabi Yusuf itu di penjara selama itu kira-kira sekitar 11 tahun. Ada yang mengatakannya 7 tahun, tapi perhatikan ini has-hasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi, sayalah yang merayunya. Wa innahu laminas shadiqin, dan Nabi Yusuf itu adalah orang yang jujur. Perhatikan kata as-sidq, kejujuran di sini itu adalah qarinul qiyadah. Itu menyangkut masalah kepemimpinan. Basis dari kepemimpinan dalam krisis itu adalah integritas. Basis dari kepemimpinan dalam krisis itu sekali lagi itu adalah integritas. Karena itu Nabi Yusuf ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kemudian di situ disebutkan zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Itu agar Yusuf mengetahui bahwa aku tidak mengkhianatinya dalam keadaan dia tidak ada, dan bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku karena memang nafsu amarah itu, nafsu syahwat dalam diri manusia selalu menyuruh orang untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang saudara sekalian perhatikan. Tanda kejujuran raja ini diulangi kembali di sini. Wa qala al-maliku tuni bihi. Sekali lagi raja mengatakan, kalau begitu sekarang datangkan Yusuf ke sini. Ini sudah kita clearkan, masalahnya sudah kita clearkan, kasusnya sudah kita clearkan kembali bahwa dia tidak bersalah dalam kasus itu. Sekarang datangkan kembali Yusuf. Astakhlishu li nafsi. Saya akan pakai untuk diri saya sendiri sebagai pembantu saya. Falamma kallamahu, ketika Yusuf akhirnya bercerita kepada raja, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sekarang kamu kuat posisinya di sekitar kami. Tidak. Duduk di sini. Qala ij'alni ala khaza'inil ard. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, jadikanlah aku sebagai penjaga bendahara keuangan, harta benda negara ini. Inni hafizun alim, karena saya orang yang pandai menjaga, alim, dan juga punya ilmu tentang itu. Ini artinya dia bisa menafsir mimpinya, tapi dia juga bisa mengeksekusi semua solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis yang akan datang itu. Saudara sekalian, dalam dua kasus ini krisisnya belum datang, tapi tanda-tandanya sudah datang duluan. Sebaliknya Balkis, coba kita kembali ke dalam peristiwa Balkis. Setelah dia mengirim harta ini hadiah kepada Nabi Sulaiman, falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani bimalin. Nabi Sulaiman mengatakan, "Oh, jadi kalian mau kasih saya hadiah? Fama atani Allahu khairum mimma atakum." Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian punya. Apa yang diberikan kepada kalian, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Cuma kalian ini mau berbangga-bangga dengan hadiah yang kalian kirim. Irji ilaihim.
kembalilah kepada ratumu itu, kepada kerajaanmu. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan datang kepada mereka, menyerbu mereka dengan sebuah tentara yang tidak bisa mereka hadapi. Walanukhrijannahum minha azillah, dan akan kami keluarkan mereka semuanya dari negeri itu dalam keadaan terhina, wahum saghirun, dan mereka itu kecil. Perhatikan jawaban Nabi Sulaiman ini sesuai dengan firasat Balqis. Dia sudah duga kalau dia terima duit ya dia terima hadiah ini, berarti ini kita bisa lawan ini. Tapi begitu dia tolak penolakannya bukan cuma disertai dengan penolakan, ini disertai juga dengan pesan yang lain tambahan. Kami akan bawa pasukan yang kuat yang tidak bisa mereka hadapi sama sekali. Nah, perhatikan saudara sekalian, firasat Balqis akhirnya ketemu kenyataan di sini. Firasatnya Balqis ini ketemu di sini. Dan memang kalau kita lihat dari teks suratnya sendiri itu sudah kelihatan, dari cara pengirimannya sendiri itu sudah kelihatan, dan sekarang pernyataan Sulaiman selanjutnya ini membuktikan firasat firasat Balqis itu. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita melihat perbedaan seorang pemimpin dalam memberikan respon terhadap krisis itu tadi. Karena itu, saudara sekalian, respon psikologis itu sangat penting dan itu sangat fundamental dalam penyelesaian krisis. Orang yang bisa membaca tanda-tanda krisis dari awal, itulah yang biasanya bisa menyelesaikan masalah. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya adalah apa yang membuat kita biasanya gagal membaca tanda-tanda bahaya itu? Kenapa orang menolak? Kenapa ada situasi denial seperti itu? Yang pertama biasanya adalah karena orang tidak mau keluar dari comfort zone-nya, dari kenyamanan psikologisnya. Sehingga berita ini bukan berita yang ingin kita dengar. Ini bukan berita yang ingin kita dengar. Jadi seperti misalnya pandemi ketika ada di Cina, orang tidak berpikir bahwa ini akan jadi pandemi global. Orang berpikir itu peristiwa yang ada di Cina tidak akan keluar dari Cina. Padahal angka-angka, data-data sudah menunjukkan bahwa turis Cina di seluruh dunia itu ratusan juta setiap tahun. Kenapa kita tidak bisa membaca itu, peristiwa itu? Bahwa kemungkinan peredarannya itu menjadi sangat besar sebagaimana pandemi-pandemi sebelumnya. Tapi orang menjadi underestimate karena faktor itu tadi itu. Itu seperti jauh. Jadi kalau bahasa kita dulu ini Belanda masih jauh ini. Karena itu kita memberikan respon yang penolakan itu tadi terhadap tanda-tanda bahaya itu. Yang kedua, saudara sekalian, biasanya satu kontradiksi yang terjadi dalam satu sistem, karena dia terjadi dalam waktu yang lama, terjadi secara akumulatif dan kemudian meledak nanti secara tiba-tiba. Waktu proses akumulasi itu terjadi, biasanya kita kita tidak merasakan bahwa ini akan ada satu titik di mana ini akan terjadi ledakan. Karena dia terjadi sedikit-sedikit, terakumulasi secara sedikit-sedikit dalam satu lini masa tertentu. Jadi orang itu tidak merasa bahwa suatu waktu ini akan menjadi ledakan. Karena sifatnya itu tadi tuh. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, seperti kalau misalnya kita sekarang ini melihat misalnya, apakah setelah pandemi ini misalnya ada masalah yang bisa lebih besar dari itu? Akan ada. Bukan lagi soal pandeminya nanti itu. Tapi akumulasi krisis ini, pandemi yang awalnya adalah virus, ini telah menciptakan sekarang yang sudah pasti menciptakan krisis ekonomi. Setelah itu krisis ekonomi ini secara pasti nanti juga akan menciptakan krisis sosial. Ini bisa menyebabkan revolusi terjadi di mana-mana akibat kegagalan dalam penanganan masalah ini atau akibat krisis ekonomi yang diciptakan oleh pandemi itu. Lalu kemudian bisa terjadi sesuatu situasi yang lebih besar dari itu. Karena dia sifatnya akumulatif seperti itu biasanya di dalam sistem itu dan membutuhkan waktu. Itu sebabnya kesadaran kita itu tidak langsung, awareness kita terhadap situasi itu tidak langsung datang.
Tidak langsung datang. Kecuali kalau orang-orang itu pada dasarnya punya firasat yang jauh. Karena itu sekali lagi saudara sekalian, sisi psikologis dari seorang pemimpin dalam membaca krisis itu jauh lebih menentukan. Itu sebabnya ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, coba kita perhatikan apa kata Quran tentang sifat-sifat jiwa nabi Rasul Muhammad SAW begitu diangkat menjadi nabi. Kan di situ juga ada krisis, dan krisis di Jazirah pada waktu itu krisisnya itu ada dua. Satu krisis ideologi atau krisis akidah ini. Karena itu kita mengenal para orang sudah merasakan bahwa kontradiksi dari sisi keimanan, akidah, kepercayaan, agama yang mereka rasakan di Mekah itu ini sudah tidak logis. Karena itu kita juga mengenal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, sudah ada sekelompok orang yang berusaha mencari solusi, mencari agama baru. Artinya orang merasakan adanya krisis, tapi orang tidak mengetahui apa masalahnya dan bagaimana jalan keluarnya. Itulah sifat ketidakterdugaan, ketidakpastian, dan juga karena itu menimbulkan frustasi. Banyak akhirnya yang masuk ke dalam Kristen sendiri, ya itu sih tidak di masyarakat Quraisy itu ada. Dan yang kedua, di samping ada krisis secara akidah ini, juga ada krisis secara sistem. Sistem politik yang ada pada waktu itu walaupun tidak berbentuk negara seperti negara modern yang ada, karena itu sangat rapuh sekali, tetapi outputnya adalah adanya tirani, kelas sosial, strata sosial yang tidak fair, yang tidak adil, menimbulkan tirani sosial dalam masyarakat itu, dan membuat masyarakat ini masalah waktu, bahwa suatu waktu pasti akan terjadi ledakan. Jadi situasi krisis ini ada. Nah, sekarang coba kita lihat di tengah situasi krisis itulah Rasulullah SAW diutus. Lalu Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian min anfusikum, dari jenis kalian, dari diri kalian, maksudnya dari bangsa kalian. Itu satu ya, dari bangsa kalian. Pemimpinnya dari kalian nih, bukan orang lain. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Perhatikan. Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya. Itu kan sifat jiwa. Itu artinya respon psikologis dasar atau karakteristik dasar dari seorang pemimpin yang diangkat menjadi rasul ini. Sifat dasarnya itu adalah azizun alaihi ma anittum. Berat baginya penderitaan yang kalian hadapi. Artinya dia merasakan persoalan yang kalian hadapi itu. Yang kedua, yang ketiga, harisun alaikum. Dia sangat ingin membawa maslahat kepada kalian. Sangat concern untuk menyelesaikan apa yang menjadi kepentingan kalian secara umum. Sekali lagi kata azizun alaihi ma anittum dan harisun alaikum itu juga adalah sifat jiwa. Itu sisi emosi Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang-orang beriman, dia ini sangat penyayang. Jadi 3 sifat itu tadi, seluruhnya itu adalah sifat jiwa. Yang menunjukkan bahwa Nabi ini memang diutus di tengah krisis. Krisis yang ada pada kaumnya, yaitu krisis keimanan, krisis akidah, dan juga krisis sistem, krisis politiknya ini terjadi secara bersamaan. Lalu kemudian krisis yang ada di lingkungannya yang lebih global, yang lebih besar, yaitu krisis yang terjadi pada Imperium Romawi dan Persia yang pada waktu itu memang luar biasa situasinya itu. Nah, tapi sifat kepemimpinan yang dilukiskan tentang Nabi ini, yang tiga-tiganya itu seluruhnya adalah sifat jiwa. Azizun alaihi ma anittum, berat baginya penderitaan yang kalian hadapi, jadi dia prihatin. Ini dia bisa merasakan penderitaan kalian. Yang kedua adalah harisun alaikum, sangat ingin menyelesaikan masalah kalian. Haris, yani orang yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah kalian. Ada kejujuran di dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah. Bil mu'minina raufur rahim, dan orangnya punya sifat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman.
Nah, saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi di pembukaan awal tadi, bahwa kita tidak mengapply ilmu manajemen ke dalam ke dalam Quran, tapi kita mengambil ilham, inspirasi dari Quran. Di dalam dua kisah ini, raja yang dua-duanya adalah musyrik ini, yaitu Ratu Balkis dan Raja Mesir ini, akhirnya bertemu dengan Nabi. Ratu Balkis akhirnya, setelah akhirnya bertemu dengan Nabi Sulaiman, di bagian akhir dari ceritanya, karena kita ini waktu kita makin habis, setelah menyaksikan setelah melakukan kunjungan akhirnya kepada Nabi Sulaiman, dan akhirnya mereka bertemu dan menyaksikan semacam atraksi teknologinya Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis mengatakan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diriku sendiri, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kalau begitu saya menyerah bersama Sulaiman, saya pasrah bersama Sulaiman, dan akhirnya masuk Islam bersama lillahi rabbil alamin, masuk Islam. Mereka bertemu dengan agama di situ. Dalam kasus Nabi Yusuf juga, walaupun para ahli tafsir tidak secara tegas mengatakan apakah rajanya masuk Islam atau tidak, tetapi banyak ulama yang mengatakan menafsirkan peristiwa ini bahwa akhirnya raja itu juga pada waktu itu masuk Islam bersama Nabi Yusuf, sebab kalau tidak dia tidak akan memberikan ruang untuk itu. Terlepas dari soal tafsir itu, di sini saya ingin menggarisbawahi satu hal. Begitu kita menghadirkan agama sebagai sumber inspirasi untuk menyelesaikan krisis, itu akan menjadi pintu masuk bagi orang untuk memahami agama secara lebih benar. Saya ulangi kembali, begitu kita menghadirkan agama sebagai sumber solusi untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh masyarakat, yang menyebabkan ketidakpastian, yang menyebabkan frustasi, dan mungkin juga menyebabkan kemarahan karena orang tidak ketemu dengan solusinya, lalu kita datang membawa agama sebagai sumber inspirasi dan sumber inovasi di dalam kita menyelesaikan masalah atau krisis itu, maka itu akan menjadi pintu masuk bagi orang untuk memahami agama ini secara lebih benar, dan mudah-mudahan insya Allah juga menjadi pintu masuk bagi orang ke dalam agama ini. Saudara-saudara sekalian, dua cerita ini tadi, Ratu Balkis dan Raja Mesir ini, dua-duanya bertemu dengan agama dari krisis yang mereka hadapi. Tapi yang membuat mereka bisa bertemu adalah karena dua-duanya punya intuisi atau insting yang tajam, penciuman yang tajam terhadap tanda-tanda bahaya. Dan karena dia mengikuti proses intelektualnya benar, proses kognitifnya benar dalam menyelesaikan krisis itu, yang satu bertemu dengan raja yang lebih dikdaya, yang satu Raja Mesir ini mengangkat orang yang ada di penjara menjadi Perdana Menterinya Mesir. Jadi perhatikan saudara-saudara sekalian, padahal ini kan bukan orang Mesir juga, ini Yusuf kan dari dari luar Mesir ini Nabi Yusuf, ya kan. Jadi yang satu bertemu dengan raja yang sangat dikdaya dan kemudian menyatu, yang satu bertemu dengan orang yang menjadi korbannya yang dipenjarakan dan kemudian berdamai dan kemudian memberikan kedudukan yang luar biasa besarnya kepada Nabi Yusuf. Tetapi perhatikan di sini semuanya adalah satu, penciuman terhadap bahaya yang tajam. Yang kedua, kejujuran untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengambil langkah keputusan yang benar pada akhirnya. Kalau Ratu Balkis akhirnya tunduk kepada Sulaiman, yang ini mengangkat orang di penjara menjadi pemimpin, itu adalah langkah keputusan yang dia ambil. Karena mekanisme pengambilan keputusannya benar. Mulai dari instingnya yang tajam, penciumannya terhadap bahaya benar, kemudian ada kejujuran, dan yang ketiga adalah ada keberanian mengambil keputusan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, 4 poin di dalam dalam elemen dalam krisis itu, yaitu sisi ketidakterdugaan, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tidak terduga, kemudian sisi yang menyebabkan ketidakpastian, kemudian yang ketiga itu adalah
unsur ancaman atau bahaya di dalam krisis yang akan datang itu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan. Nah, coba perhatikan keputusan Balkis untuk menyatu dan masuk Islam bersama Nabi Sulaiman itu adalah keputusan perubahan yang luar biasa besarnya, dan keputusan untuk mengangkat orang yang di penjara ini untuk menjadi pemimpin besar, memimpin Mesir, itu juga adalah keputusan yang luar biasa besarnya. Itu semuanya adalah perubahan besar. Tapi akarnya adalah itu tadi. Saudara-saudara sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semuanya. Dan saya sengaja mengangkat tema ini karena dan terutama pada kajian sisi psikologisnya, karena saudara-saudara semuanya di Partai Gelora ini lahir di tengah krisis. Kita mendaftarkan Partai Gelora ini di tengah krisis, bukan hanya krisis di Indonesia, tapi juga krisis global. Jadi ini takdir kita semuanya, dan mudah-mudahan di balik takdir ini ada hikmah insya Allah yang akan kita peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya? Jazakallah Ustaz atas materi yang disampaikan secara tuntas, memberikan inspirasi buat kita untuk membaca, untuk kemudian melihat bagaimana kemudian kita merespon secara